Hello, Assalamualaikum. Boleh kita mulai? Belum lagi kan? Tunggu peserta lagi eh? Ya, Wanza. ya, Dengarkan suara? Okey kan? Tak ada dengar, dengar jelas ya? dengar, Okey, okey. jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita mula, saya nak check attendance dulu terlebih dahulu. Kalau hadir, boleh turn on mic dan cakap hadir ya. Yang pertama, Hafni Laili Indriana. Hadir. Okey. Hanif Hidayatullah. Hanif Hidayatullah.
Hanif sama Imar nggak ikut dalam Mhm. presentasi, Bang. Tidak ikut Hanif dan Okey. Imar nggak ikut. Nah. Okey. Terima kasih. Syufia Al-Humairah. Syufia Al-Humairah. Syufia ikut Hafni. Sufia nggak ikut juga, Bang. Nggak ikut juga. Okey. Ah. Seterusnya Dini Sarah Humairah. Ini nggak ikut, Bang. Nggak ikut juga. Seterusnya Vika Fadilah. Vika juga nggak ikut. Nggak ikut. Wilda Nadlia. Hadir, Bang. Ada. Ada. Okey. Seterusnya Anggri Ayuni. Anggri Ayuni. Okey, tak apa. Hold dulu. Ainun Mardiah. Ainun Mardiah, tiada. Okey. Devi Rahadani. Oh, juga belum masuk. Devi Rahadani. Okey. Muhammad Fadlin bin Muhammad Firdaus Chan. Hadir. Hadir, okey. Zahratul Fitri. Hadir. Hadir. Dan akhir sekali Farhah. Farhah ni dia bagi tahu saya tadi dia lambat sikit join, tapi dia hadir. Cuma presenter kumpulan ketiga ni, trio ini Anggri Ayuni tak ada. Belum masuk kayaknya. Anggri belum masuk Anggri Ayuni. Sudah diberitahu, sudah masuk. Sekejap Apa kita tunggu sebentar Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. And a very good morning to all presenters and participants. It is a definitely honorable moment for us today to be able to conduct this event entitled Student Conference 2 Virtual International Conference on Islamic and Positive Psychology. This event is a collaboration between Indonesia University, UIN, Araniri, and Malaysia University, University Pendidikan Sultan Idris, UPSI. I am Ukay Rushdi from Malaysia, your host for today. Before we proceed further this morning, do allow me to give you a brief explanation for this presentation to ensure a smooth flow of events. The first one, the presenter must enter the Zoom room 5 minutes before the event begins. Okay. Each presenter will be given 10 minutes maximum time during the presentation session. After all presenters done with their presentation, there will be
a Q&A session for 15 minutes. Okay, after all presenters done, there will be only 15 minutes time to have Q&A session. Next, presenters and participants are restricted to share their Zoom info to others, whether or not they are non-presenters nor the participants. During the presentation, participants are advised to turn on their camera and mute the microphone. For presenters that would like to address direct question, please use the raise hand icon and then turn on both your microphone and camera to respond. If trouble should occur, the participant can type their question in the chat box. It is compulsory for the presenter to fill in the absent link at the very end of panel session within these 2 days of conference in order to receive the certificate. Last but not least, the participants are very much welcome to make an interesting deduction or conclusion on your Instagram story after the event ended. Be sure to tag @SiteConference along with hashtag StudentConference2Roman UINER and hashtag PSIERS2Roman and win your chance to receive the Best of the Day award. Before we proceed, all presenters and participants can turn on their camera and we can take a photo for documentation. Please open your camera. Okay, operator can give us the count. Presenter dan partisipan bisa membuka kameranya untuk dokumentasi. Okay, all already turn on video. Oke, saya mulai. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Okay, thank you for the response from the presenters and the participants. Okay, I will read the presenter's name for today. The first group is Hafni Laili Idriana, Hanif Hidayatullah, Imawani Alfa Nisa, and Sufia Al-Humaira. The next group of presenter is Dini Sarah Humaira, Vika Fadila and Wilda Nadlia. Next, Angri Ayuni, Ainun Mardia, and Devi Radha Rahadani. Next, Muhammad Fadlin bin Muhammad Fidaus Chan. Next, Zahratul Fitri. And the last presenter for today is Farha. Okay, without waiting any longer, I'm now cordially inviting the first presenter for today. Please welcome Hafni Laili Indriana with her presentation entitled Penelitian Kedekatan Remaja pada Ibu di Aceh Tengah, Pendekatan Indigenous Psychology. Please welcome. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada MC, para kru dan para partisipan yang telah ikut dalam acara kita hari ini. Semoga selalu dalam kesehatan. Baik, tanpa menunggu lama, kita akan langsung masuk kepada hasil penelitian yang pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi penelitian ini terkait tentang kedekatan remaja pada ibu di kota Aceh Tengah dengan menggunakan pendekatan indigenous psychology. Selanjutnya, next. Baik, sebelum kita membahas mengenai hasil penelitian, kita akan melihat dulu latar belakang dari penelitian ini.
Mengapa kami mengangkat penelitian tentang kedekatan remaja dengan ibu? Masa remaja merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan individu. Pada masa ini juga remaja banyak dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang rumit bagi mereka, banyak keingintahuan dan masa ingin coba-coba. Nah, karena itulah hal yang paling penting pada masa remaja ini adalah lingkungan yang paling terdekat dengan mereka. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan keluarga, terutama orang tua. Jadi kami di sini melihat penelitian sebelumnya oleh Panasi, Sudirman dan Matt pada tahun 2008 menunjukkan bahwa ternyata anak remaja yang berada di dalam lingkup keluarga yang memiliki kedekatan yang baik, maka mereka akan membangun perilaku yang positif bagi remaja tersebut, sehingga remaja tersebut dapat turun di lingkungan sosial dengan menumbuhkan sifat-sifat yang baik dan mengurangi tingkat kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Contohnya seperti pergaulan bebas, pemakaian narkoba, dan bentuk hal lainnya. Next. Oke. Tadi kita membicarakan tentang kedekatan remaja kepada orang tua. Nah, berbicara tentang orang tua, tidak terlepas dari dua belah pihak, yaitu ibu dan ayah. Ternyata dari sebuah penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Paili dan Tasu mengatakan bahwa remaja perempuan itu merasa lebih dekat dengan ibu mereka daripada remaja laki, karena secara umum juga kedekatan dengan ibu ini lebih melihat bagaimana kehadiran ibu itu membawa situasi yang nyaman, dan ayah itu membawa figur seperti pelindung, merasa patuh, respek, dan ketaatan. Karena itulah ada dampak perbedaan bagaimana remaja dekat dengan ibu daripada dengan ayah. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih merasa penasaran dengan bagaimana kedekatan remaja pada ibu tersebut. Baik, selanjutnya. Berdasarkan rasa penasaran tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian itu untuk melihat tingkat kedekatan pada remaja terhadap ibu di kota Aceh Tengah. Selanjutnya, manfaat dari penelitian diharapkan oleh peneliti. Pertama, penelitian diharapkan dapat menambah keilmuan pada bidang psikologi indigenous untuk melihat bagaimana kelekatan remaja pada ibu di berbagai jenis budaya, karena kita berlatar belakangkan indigenous ya. Selanjutnya diharapkan juga menjadi sumbangan peneliti selanjutnya tentang kedekatan remaja pada ibu. Kemudian memberi pengetahuan juga bagi para ibu tentang bagaimana pandangan remaja terhadap sosok ibu. Next. Baik, metode penelitian yang kami gunakan itu menggunakan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan indigenous. Nah, indigenous psikologi sendiri itu melihat bagaimana teori tersebut bukan berasal dari teori dari daerah lain. Maksudnya bagaimana aspek dalam teori tersebut dilihat dari sudut pandang satu daerah tersebut. Dan responden yang kami gunakan itu lokasinya dari Aceh Tengah. Jumlah subjeknya ada 30 orang. Sebenarnya ini ada 32 orang, namun karena kami menggunakan kriteria ukuran umur remaja dari teori Santrok 11 sampai 22 tahun, ada 2 responden yang tidak sesuai dengan struktur umur tersebut, maka kami menghapus 2 subjek sehingga tinggal 30 orang yang terbagi secara adil ya, ada 15 orang laki dan 15 orang perempuan. Selanjutnya, instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini, kami menggunakan angket yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Dari pertanyaan tertutup, kami contohnya seperti seberapa banyak remaja menghabiskan waktu dengan ibunya. Kemudian itu jawabannya akan kami kodekan dalam angket seberapa sering, mungkin sangat sering, tidak sering, atau sangat sering sekali, seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan tertutup seperti pertanyaan terbuka, maaf ya. Pertanyaan terbuka itu dari pertanyaan apa yang membuat remaja
merasa dekat dengan ibunya dan bagaimana sosok ibu di mata remaja, kemudian dukungan seperti apa yang diharapkan oleh remaja dari ibunya, dan bagaimana bentuk hormat mereka kepada ibu. Selanjutnya, teknik analisa yang kami gunakan adalah teknik kuantitatif, metode statistik deskriptif. Jadi dari hasil jawaban dari peserta, kami coding dalam beberapa bentuk pernyataan, kemudian ditunjukkan dalam bentuk persentase. Dan berikut hasil presentasi. Boleh next-nya. Baik, kita langsung masuk ke hasil. Jadi berdasarkan jumlah responden, seperti yang awal sudah saya jelaskan, jadi respondennya ada 50% laki-laki dan 50% perempuan. Dan kemudian di situ berdasarkan usia juga telah diterapkan. Lebih banyak kita lihat subjek yang berusia 22 tahun, yang kemudian disusul dengan itu 22 tahun itu sebanyak 53%, dan kemudian 21 tahun sebanyak 13%, dan yang paling rendah adalah umur 13 tahun dan 15 tahun, itu sebanyak 77% ya. Jadi memang skala usia di sini kami juga melihatnya dari, boleh next. Nah ini berdasarkan dari tingkat pendidikan mereka. Ada beberapa responden, banyaknya itu berasal dari anak SMA, itu 47%, sedangkan anak kuliah 23%. Ada juga yang tidak sekolah. Dalam kategori tidak sekolah ini ada beberapa subjek yang memang sudah menikah dan tidak meneruskan pendidikan di umur tersebut dari 11 sampai 22 tahun. Kemudian langsung kami mengajukan faktor alasan kedekatan dengan ibu. Jadi kami mengambil beberapa aspek faktor kedekatan dengan ibu. Itu ada ikatan emosional, peran ibu, dukungan orang tua, hubungan darah, figur, rasa hormat. Dan berdasarkan dari hasil tersebut dapat kita lihat ternyata sangat tinggi sekali grafik yang menunjukkan kedekatan remaja dengan ibu itu karena ikatan emosional, yaitu sebanyak 31%. Kemudian dan yang paling terakhir itu adalah karena hubungan darah. Jadi banyak remaja di Aceh Tengah itu yang merasa ikatan emosional itu, mereka merasa dekat baik secara fisik maupun secara emosional, dan sering berada dekat dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan darah. Ternyata sangat sedikit remaja yang beranggapan mereka dekat dengan ibunya itu karena hanya sekedar hubungan darah, misalnya karena memang lahir dari keluarga tersebut. Dan kemudian persenan yang paling tinggi selanjutnya disusul karena peran ibu. Peran ibu di sini di mana remaja itu melihat bahwa ibu mereka bersikap seharusnya sebagaimana seorang ibu, misalnya memberikan kasih sayang, memberikan penghargaan, memberikan rasa melindungi, seperti itu. Lanjut. Next. Kemudian ini tadi melalui pertanyaan tertutup, seberapa seringkah remaja menghabiskan waktu? Ternyata berdasarkan hasil tersebut, remaja wanita itu lebih sangat sering menghabiskan waktu dengan ibu mereka, itu sebanyak 34%. Namun bagi remaja pria mereka juga banyak juga menghabiskan waktu bersama ibunya, yaitu sebanyak 20%. Jadi intensitasnya hampir sama, yaitu wanita dan pria. Hanya saja remaja perempuan itu lebih banyak lagi menghabiskan waktu. Meskipun sering menghabiskan waktu dengan ibu, tapi remaja wanita dan remaja pria juga menghasilkan hasil persenan yang 3%, itu sebanyak 3% sama. Mereka juga mereka juga tidak sering menghabiskan waktu bersama dengan ibu. Jadi namun persentasenya sangat sedikit ya. Jadi dapat kita katakan remaja di Aceh Tengah ini banyak menghabiskan waktu bersama ibu mereka.
Kemudian ketika ditanyakan kepada subjek, kira-kira bentuk hormat seperti apa yang mereka berikan kepada ibu mereka, banyak sekali respon dari remaja perempuan itu menjawab dengan mematuhi ibu. Begitu juga dengan remaja lelaki. Mereka banyak menjawab bahwa bentuk hormat yang mereka berikan itu bentuk seperti mematuhi ibu, kemudian dilanjutkan dengan membuat bahagia itu hanya sekitar 7%. Sebanyak 7%, begitu juga dengan remaja pria. Remaja pria juga menunjukkan sebanyak 7%, mereka menunjukkan rasa hormat dengan memberikan kebahagiaan kepada ibu dan menunjukkan dan membuat bagaimana agar ibu mereka bahagia, misalnya seperti mengikuti apapun yang ibu mereka katakan, maksudnya tidak mencela perkataan ibu mereka dan tidak memotong pembicaraan ibu mereka, seperti itu dari hasil penelitian di lapangan. Selanjutnya, kemudian responden ditanyakan mengenai dukungan seperti apa yang mereka inginkan dari ibu. Nah, banyak sekali responden wanita dan pria yang mengatakan bahwa mereka menginginkan dukungan seperti ketika mereka memiliki masalah, mereka menginginkan diberikan semangat oleh ibu mereka, seperti rasa memberikan motivasi seperti itu. Namun ada juga beberapa responden yang itu sebanyak 23%, mereka ingin mendapatkan dukungan baik dari segi finansial maupun bentuk lainnya seperti itu. Tidak hanya fokus kepada memberikan semangat saja. Kemudian ketika ditanyakan mengenai bagaimana gambaran sosok ibu, banyak sekali responden, baik pria maupun wanita, yang menjawab bahwa ibu merupakan sosok yang hebat dan kuat. Seperti itu. Dan ada juga yang menjawab bahwa seorang ibu itu sosok yang tegas. Itu hanya sedikit persentasenya, itu sebanyak 3% dari remaja wanita dan remaja pria. Selanjutnya, berdasarkan dari kedekatan-kedekatan tersebut, akan terkait juga bagaimana perasaan remaja ketika mereka jauh dari ibu mereka. Nah, dari hasil yang kami dapat, ternyata remaja perempuan itu memang sangat membawa, ya memang seperti itu ya, perempuan itu lebih membawa kepada keperasaan. Nah, jadi lebih banyak sekali respon yang menunjukkan ternyata anak perempuan itu lebih merasa rindu pada ibunya, lebih banyak respon merasa rindu daripada kaum laki-laki. Bahkan begitu juga dengan rasa sepi yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki. Lebih banyak persen anak perempuan yang merasakan sepi ketika jauh dari ibunya. Baik, selanjutnya. Nah, jadi penelitian tentang kedekatan remaja ini juga pernah dilakukan di Kota Riau, itu oleh Tantino dan Diana pada tahun 2017. Karena itulah peneliti membandingkan bagaimana hasil kedekatan-kedekatan dari pertanyaan-pertanyaan tertutup maupun terbuka yang diajukan dari kuesioner. Ternyata remaja di Riau itu ikatan emosionalnya juga tinggi dalam bagian kedekatan dengan ibu, sama seperti di daerah remaja Aceh Tengah. Namun selanjutnya yang menyusul adalah peranan ibu. Seperti yang disebutkan tadi, peranan ibu itu juga mendukung kedekatan remaja di Aceh Tengah. Kedua tertinggi setelah ikatan emosional. Sedangkan di Riau juga seperti itu, dan yang paling kecil di bagian Riau itu adalah figur. Namun pada remaja Aceh Tengah ini, figur juga ternyata termasuk dalam persenan yang lebih tinggi daripada yang di Riau. Figur di sini dilihat bagaimana remaja tersebut menjadikan orang tua, termasuk ibunya itu, menjadi model. Bagaimana sikap ibu mereka dalam keseharian, bagaimana bentuk kegiatan yang ibu mereka lakukan di keseharian itu ternyata dapat menimbulkan kedekatan, dapat menambah kedekatan mereka dengan ibu mereka, seperti itu. Terutama pada remaja wanita. Lanjut. Baik, berdasarkan sorry to dari... interrupt. Ya. You have like 1 minute left. Oke. Thank you. Ini yang terakhir pas di bagian kesimpulan. Hasil penelitian jadi secara keseluruhan berdasarkan dari grafik
dan persentase yang sudah diberikan sebelumnya, ternyata menunjukkan memang bahwa remaja daerah Aceh Tengah itu memiliki kedekatan dengan ibu. Nah, kedekatan tersebut lebih banyak ditunjukkan pada faktor ikatan emosional, di mana remaja itu memiliki kedekatan secara fisik maupun batin dengan ibu, dan juga wanita, dan juga menunjukkan bahwa ternyata remaja wanita itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu, lebih merasakan emosional yang kuat dengan ibu daripada remaja laki. Mungkin dikarenakan remaja laki yang kurang menghabiskan waktu bersama ibu, kurang intens menghabiskan waktu. Jadi remaja perempuan itulah yang lebih banyak merasakan kedekatan secara emosional dan merasakan sepi ketika jauh dari ibu. Baik, terima kasih. Alright, thank you for the presentation. Now I'm currently inviting trio Dini Sarah Humaira, Vicky Fadila, and Wilda Nadlia to present their presentation entitled Gambaran Rasa Syukur Masyarakat Aceh Terhadap Pandemik COVID-19. Okay, note that I will interrupt if your time allocated for 10 minutes exceeded. Okay, thank you. You may start now. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Jadi, untuk presentasi hari ini, saya akan mempresentasikan gambaran rasa syukur masyarakat Aceh terhadap pandemi COVID, di mana penelitian ini yang sudah kami teliti beberapa waktu lalu bersama teman-teman saya juga. Oke, next. Jadi sebelum kita mengetahui nih bagaimana gambaran rasa syukur masyarakat Aceh terhadap pandemi COVID, kita harus tahu dulu yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah pandemi COVID sekian waktu terus berkembang hingga saat ini dan menciptakan ketakutan tersendiri bagi beberapa individu. Kemudian, selama adanya pandemi COVID, semakin banyak pula kesulitan bagi sebagian individu, baik dengan pekerjaan, sistem belajar mengajar, hingga perekonomian yang kian menurun. Di samping itu, di samping semakin sulitnya kehidupan selama pandemi COVID, sebagian justru melakukan kegiatan sehari-hari tanpa kesulitan dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan alasan inilah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana gambaran kebersyukuran masyarakat terkait pandemi COVID. Karena sebagaimana yang kita tahu, bicara tentang syukur, berbicara juga tentang religiusitas, di mana beberapa studi yang menunjukkan bahwa rasa syukur itu secara positif dikaitkan dengan kesejahteraan subjektif. Selain itu juga, rasa syukur melayani fungsi-fungsi penting dalam kehidupan sosial dan emosional manusia, gitu. Next. Oke, untuk tujuan penelitian kami, yang menjadi tujuan utamanya adalah mengetahui frekuensi syukur pada masyarakat awam di Aceh terhadap pandemi COVID, kemudian mengetahui hal yang membuat masyarakat awam Aceh bersyukur terhadap pandemi COVID, dan mengetahui bagaimana ekspresi syukur masyarakat awam Aceh terhadap pandemi COVID. Next. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran rasa syukur masyarakat di Aceh terhadap pandemi COVID. Dapat menjadi acuan dalam mengerjakan penelitian terkait gambaran rasa syukur masyarakat di Aceh terhadap pandemi COVID, dan sebagai bahan diskusi hasil terkait gambaran rasa syukur masyarakat di Aceh terhadap pandemi COVID. Next. Oke, untuk landasan teorinya sendiri, saya mengambil dua teori dari Mashhuri dan MC Klug yang mengatakan bahwa kebersyukuran adalah respon positif yang ditunjukkan dalam menerima sesuatu dari orang lain atau pengakuan yang terjadi. Kemudian ada satu lagi teori yang saya ambil adalah kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif, emosi, dan perilaku. Kebersyukuran sebagai konstruksi kognitif ditunjukkan dengan mengakui kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterima dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini.
Sebagai konstruksi emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respon emosi terhadap sesuatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna. Umumnya, pengungkapan rasa syukur ini yang dilakukan masyarakat itu dengan mengucapkan terima kasih, thank you, atau berbagai ungkapan terima kasih lainnya. Namun, bagi sebagian orang, dengan tidak cukup dengan berterima kasih, namun juga melakukan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Tidak sedikit ditemukan bahwa masyarakat yang mengungkapkan rasa syukur justru dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Untuk berterima kasih, oh saya sudah diberikan kehidupan hari ini, saya sudah diberikan kesehatan hari ini. Jadi dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, individu melakukan sesuatu sebagai rasa syukurnya. Itulah yang mengapa saya bilang kebersyukuran itu tidak lepas dari religiusitas. Langkah-langkah keterlibatan agama dan spiritualitas itu berkorelasi dengan rasa syukur sebagai sifat afektif. Korelasi terakhir ini dapat mencerminkan fakta bahwa orang-orang yang religius atau spiritual cenderung merasakan keadaan positif dalam hidup mereka yang disebabkan oleh tindakan manusia. Banyak juga yang melakukan penelitian yang mengatakan bahwa semakin religius seseorang, semakin memiliki tingkat spiritual yang tinggi, maka individu itu akan semakin positif kehidupannya. Next. Untuk metode penelitian ini, kami menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup dengan menggunakan kuesioner dan open-ended questionnaire. Yang menjadi subjek adalah masyarakat Aceh dari berbagai daerah. Kebetulan untuk masyarakatnya sendiri, kami mengambil dari masyarakat Banda Aceh, ada dari Kabupaten Benar Meriah, ada dari Aceh Selatan, Abdia, Aceh Besar, dan Aceh Utara. Untuk respondennya sendiri, kami mengambil 32 responden yang terdiri dari 17 laki-laki dan 15 perempuan. Next. Teknik analisis data, kami menggunakan pengolahan data, analisis deskriptif dengan pendekatan psikologi indigenous, yang mengkategorisasikan jawaban responden, kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel versi 2010, lalu jawaban responden dipresentasikan. Next. Ada 4 pertanyaan penting yang menjadi patokan penelitian ini adalah yang pertama, hal apa yang membuat Anda bersyukur selama pandemi COVID? Ternyata ada jawaban responden yang mengatakan yang membuat mereka bersyukur selama pandemi COVID adalah memiliki waktu bersama keluarga yang lebih banyak. Kemudian ada memiliki waktu luang, ada yang membuat pandemi COVID ini sebagai sarana self-protection. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID, mereka mendapatkan bantuan. Kemudian ada yang memulai pekerjaan, ada yang menganggap pandemi COVID sebagai sarana mendekatkan diri dengan Tuhan, ada yang tidak memiliki respon apapun. Next. Untuk pertanyaan kedua, kami bertanya apa pendapat atau kesan Anda terkait virus corona. Ada jawaban 35% mengatakan bahwa pandemi COVID ini adalah berbahaya. 29% mengatakan itu sangat mengganggu aktivitas mereka. 13% mengatakan biasa saja terhadap pandemi COVID. 9% sebagai sarana self-protection, 9% sebagai pelumpuh ekonomi, dan 6% sebagai politik. Next. Kemudian hikmah yang dapat
yang didapat selama pandemi COVID juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada self-protection, kebersamaan dengan keluarga, religiositas, bantuan, dan ada yang tidak merasa hikmah apapun. Next. Jadi pertanyaan terakhir pertanyaan utama, pertanyaan pokok yang paling terakhir adalah seberapa sering Anda mengucapkan rasa syukur selama pandemi COVID. Ternyata masih banyak orang yang tidak sering mengucapkan rasa syukur. Justru kadang rasa syukur itu dijadikan sebagai formalitas saja. Next. Jadi yang bisa disimpulkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara open coding dan diperoleh beberapa hal, yaitu gambaran kebersyukuran masyarakat Aceh terkait pandemi COVID yang terdiri dari 58% dengan jawaban sering bersyukur, 28% dengan jawaban tidak sering, 10% dengan jawaban pernah bersyukur, dan 6% dengan jawaban tidak pernah bersyukur. Berdasarkan berbagai hal yang menjadi alasan mengapa masyarakat bersyukur seperti self-protection, kebersamaan dengan keluarga, waktu luang, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cuman ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, thank you for the presentation. Next, I would like to invite Angri Ayuni, Ainun Mardia, and Devi Rahadani. Are they here? Just now they didn't. Angri Ayuni, are you here? Ainun Mardia? Devi Rahadani? Okay. Okay, without further ado, I will proceed with the next presenter. I'm inviting Muhammad Fadlin bin Muhammad Firdaus Chan with his presentation entitled Online Teaching Challenges and Etiquettes of Online Class. You may start now. Okay, thank you very much to our moderator, Saudara Yukail. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fadlin bin Muhammad Firdaus Chan. I am a third year psychology student from University Pendidikan Sultan Idris. My topic for today is online teaching challenges and adab of online class. This is not a research paper or article. This is more to sharing session to raise our awareness and empathy towards our lecturers. Okay. Okay, so throughout this presentation, we will look on the introduction, online teaching challenges, adab of online class, and also conclusion. Okay, COVID-19 actually has given, allow me to present in English. Okay, COVID-19 actually has given a sudden shift to the conventional method of teaching and learning from the convenient face-to-face classroom environment to the new norm of online and digital classroom setting. So the reason why I choose this topic is because people have been focusing on the issues that students face during online class, with very little of us express our concerns to the struggle that our educators face in adapting and committing themselves to this recent mode of teaching, which is online and digital classroom setting. I believe that with proper adab, students could actually help to reduce lecturers' uneasy feelings during online class.
Okay, for online teaching challenges, I have divided them into several major challenges, which is organizational, social, psychological, time management, and others. Okay, for organizational challenges come the issues of multiple roles. Actually, not all of us are aware, but lecturers' responsibilities actually are more than just teaching and assessing our work or thesis. Okay, these are the responsibilities that lecturers must fulfill: conduct research, give consult as academic advisor, give industrial consult, publish books, establish network, participate in professional organization, administrative work. So handling these responsibilities through online settings may not be easy for them, because lecturers have to come up with alternatives and various ideas in order to achieve their KPI, and at the same time they have to concern about our academic welfare as well. Okay, next is social challenges. Social challenges comes the issues of working from home, where they have to divide their attention with their family as well. In Malaysia, crossing state has been on and off. So not all lecturers stay in the same state of their university. And I think yesterday, Malaysia has implemented Movement Control Order 2.0. We are currently in Movement Control Order where we cannot cross country. So lecturers have to work from home. When working from home, actually demanding attention and focus are hunting our lecturers, in which they have to divide their focus and attention to their family, children, students, colleagues, and also their workloads as well. Lecturers also have to conduct online class with students, attend online meeting with colleagues, and at the same time, they have to facilitate their children's online class and also have to deal with other heavy workloads. Okay, usually we will do multitasking to complete several tasks at one time. But the fun fact is about multitasking, researchers have suggested that multitasking actually can cause our brain to not efficiently or effectively switch between tasks, which is more time is needed for us to digest from this task and another task. And actually multitasking also slowly deteriorating our brain executive function after a long time of doing multitasking. Okay, psychological challenges comes the issues of worrying mental health conditions. Okay, heavy workloads, multiple commitments, frustrations. So lecturers are actually vulnerable to worrying mental health conditions. Okay, we often expect that lecturers to always be okay and fine, but actually lecturers are also humans, just like us. When they frequently experience negative emotions, it may lead to chronic stress, anxiety, and also depression. And another psychological challenges is staying motivated. So not all lecturers are actually in favor or like this new online norm. So to keep doing something in a way that we not actually prefer is surely not an easy task for all of us. Okay, time management challenges comes the issues of chasing due dates. Not only us who chasing due dates of our assignments, but despite the commitments to prepare and organize online class meetings and materials, lecturers also have to be punctual and deal with multiple deadlines. Okay, from submitting students' marks to submit abstract for article, submit paperwork, data collection for research reports, and the list goes on. Okay, other challenges include passive students and interaction. It is hard to continue with class activities when students are being passive. Irresponsive students will lead to less interaction established during online class. And somehow when we are being passive, we demotivate our lecturers after they have planned activities and learning flow, and then we being passive, it somehow demotivate them
demotivate them to continue the class. Okay, and then technical challenges. Technical challenges is very unpredictable and sometimes very unavoidable, especially when staying at home. If we are lucky, our area could get better network and strong internet connection, which will make the online class become smooth. But for some others, their area may have poor internet connections. Hence, it will affect the online class significantly. Unpredictable technical issues include screen freezes, microphone problem, Windows update, which is do affect the teaching plan. And other challenges include conducive environment. When working from home, it is kind of difficult to create a conducive office environment. Office environment means a silent and very motivating work environment. Okay, when working from home, lessons sometimes are interrupted with children's nagging, construction noises, vehicle honking, and etc. Now, we will look on adab of online class. Actually, the greatest learning experience, it starts with us. We will give the best learning experience, not only lecturers. Okay, why we need to learn adab? Imam Malik rahimahullah have mentioned pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. And Yusuf bin Al-Husain also mentioned, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Okay, adab number 1. We should set our intention or niat and begins the class with doa. So actually, what is our intention or niat when attending online class? Why do we study? Is it because to achieve good grades? Is it because we want to be socially verified as the genius in the class? Or because we want to be the source of knowledge? So these intentions should be revised. This niat should be revised. Why we study, why we attend online class is sincerely for Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi ta'ala. And then before we begin any online class, we should recite any dua before and after online class. So for example, doa before online class, any dua that can make us better understand the lesson. And also we could pray that lecturer's teaching will be smooth without any interruption. We pray that our friends will be in their best condition to gain knowledge. And then example of doa after online class, we pray that our lecturers, family and friends will be given continuous rizki, health and barakah from Allah Subhanahu Wa Taala. Pray that the knowledge we have gained will be useful to help ourselves and also other people. Pray that Allah will accept and bless this ibadah. Okay, adab number 2, use proper language and good words. Okay, we should use proper language and kind words when interacting with our lecturer, whether it is verbally or just by typing on the chat box. This is important to avoid any unpleasant feeling between both students and also lecturers. Adab number 3, we should participate and give response. For example, we can turn on our microphone and response. When there is no response during online class, there will be no excitement for the lecturers. Lecturers also will become not enthusiastic and there will be no effective communication established between us and also lecturers. So ignoring your lecturer is rude, especially when they ask question and then the class suddenly become silent. Okay, we are the one who should respect by participate and ask questions to the lecturer. For instance, if we don't know how to respond to our lecturer, we could just say, I'm sorry, doctor, I'm not really sure about the answer. Or we could say, sorry, prof, I haven't revised or studied that yet. Okay, at least when we respond like that, lecturers know that we are there listening and focus to their lecture. Okay, adab number 4, turn on your camera when possible. Not many students actually have the courage to do this. Okay,
most of us sometimes do have good internet connection, but we choose not to turn on our camera. Why? Because we are shy. Actually, we should not be shy to make a difference, especially a good one. It's okay if we are the only one turning on our camera, as long as we can have a good, effective communication with our lecturer. Prepare early, wear proper clothes, cover your aurat, turn on your camera will actually make the classroom alive. And the lecturer also could see everyone's response. And for adab number 5, we should greet and say thank you to our lecturer. After joining an online class, we begin by greeting our lecturer and ask them how they are doing. For example, we say Assalamualaikum Prof, apa khabar, okey ke hari ni, tanya macam tu. It does not matter who the lecturer is, whether it is your favorite lecturer or not, or how much knowledge you have gained after a class. Always say thank you to our lecturer. Okay, express our appreciation to lecturers' hard work and efforts by saying thank you. It shows who we are. Okay, as a conclusion, we should bear in mind that the great experience of learning actually begins with us. We may not be able to help solving all of our lecturers' challenges, but actually we could make their day better. So active participation in class actually will give positive aura to the class and give our lecturers a good enthusiastic vibe for them to stay motivated teaching us. So let us begin with better adab after this when joining an online class meeting by actively participate and give response during teaching and learning session. I think that's all from me. Thank you very much. I will pass to the moderator. All right, thank you from Muhammad Fadli. Next, I will check again for Angri Ayuni, Ainun Mardia, and Devi Rohadani. Are you here? Are you all here? Okay, I'm not hearing any response. I will proceed to the next presenter, Zahratul Fitri, with the presentation entitled Pengaruh Kesyukuran Zikir terhadap Mindfulness Jamaah Suluk Hidayah Darus Saadah, Matang Perla, Aceh Timur. The time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kekhusyukan Zikir terhadap Mindfulness Jamaah Suluk Hidayah Darus Saadah Matang Perla, Aceh Timur. Zikir merupakan kehidupan hati yang hakiki. Jika aktivitas zikir telah hilang dari diri seseorang, maka dia bagaikan tubuh yang tidak mendapatkan makanan. Dalam kamus tasawuf yang ditulis oleh Solihin dan Rosihin Anwar menjelaskan, zikir merupakan kata yang digunakan untuk menunjuk setiap bentuk pemusatan pikiran kepada Tuhan. Zikir pun merupakan prinsip awal untuk seseorang yang berjalan menuju Tuhan atau suluk. Selanjutnya ada zikir. Zikir adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat Allah, dengan cara mengingat keagungannya. Hal ini berarti tidak terbatas masalah tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Tetapi semua aktivitas manusia yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bentuk-bentuk zikir. Nah, bentuk-bentuk zikir. Yang pertama ada zikir jali, yang kedua zikir kafi, dan zikir hakiki. Zikir jali itu kita hanya mengucapkan dengan lisan tanpa menyambungkan dengan hati. Jadi kita hanya mengucapkan dengan lisan saja. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tidak menuntun hati juga, tidak menuntun hati. Biasanya itu dilakukan oleh orang awam. Nah, yang selanjutnya ada zikir kafi. Zikir kafi kita menuntun hati untuk berzikir, dan itu juga dilakukan dengan lisan ataupun tidak.
Nah, kalau dalam ilmu suluk, kalau orang sudah pada tingkat zikir kafi ini, orang melihat sesuatu benda, tidak lagi melihat benda tersebut, melainkan dia melihat Allah. Bukan berarti benda itu Allah, tapi dia melihat bahwa Allah lah yang menciptakan benda itu. Nah, selanjutnya itu zikir hakiki. Zikir hakiki adalah zikir yang menuntun jiwa dan raga kita. Kita betul-betul berzikir dengan jiwa dan raga kita, dan selamanya, dimanapun kita berada. Untuk masuk ke tahap zikir hakiki ini, kita harus melewati dulu zikir jali dan zikir kafi. Nah, biasanya kalau orang udah pada zikir hakiki ini, seseorang memang udah dia betul-betul menjaga jiwa dan raganya, mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Next. Selanjutnya bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam zikir lisan. Ada lafaz Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, astagfirullahalazim, dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selanjutnya suluk. Nah, suluk adalah tarikat. Banyak tarikat, dan ini adalah tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah yaitu salah satu tarikat yang luas penyebarannya umumnya di wilayah Asia. Seperti tarikat-tarikat lain juga, tarikat Naqsyabandiyah pun mempunyai sejumlah tata cara peribadatan, teknik spiritual, dan ritual tersendiri. Memang dapat juga dikatakan bahwa tarikat Naqsyabandiyah tersendiri atas ibadah, teknik, dan ritual. Sebab demikian, makna dasar dari istilah tarikat adalah jalan atau marga. Mungkin lebih mudah dipahami, suluk itu adalah kegiatan yang berisi ibadah, dan ibadah yang sangat unggul di situ adalah zikir. Nah, kapan dilakukan suluk itu? Mungkin beda tempat beda. Namun karena Zahra mengambil dari Dayah Darus Sa'dah, suluk itu dilakukan dalam setahun 3 kali. Yang pertama sebulan bulan Ramadan, 10 hari sebelum Lebaran Haji, dan 10 hari sebelum 12 Rabiul Awal. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan suluk. Nah, dalam suluk ini ada berbagai-bagai zikir. Yang pertama ada zikir zat. Zikir dalam suluk itu terbagi 2. Ada zikir zat dan zikir tauhid. Nah, zikir zat ini kita hanya mengingat lafaz Allah, kita hanya mengingat nama Allah, hanya mengingat sambil memutar tasbih. Nah, ketika kita mengingat zat Allah ini, lafaz Allah ini, kalau di suluk ini, ketika kita mengingat lafaz-lafaz Allah itu, tidak mengucapkan, hanya dalam hati. Namun kita dia punya posisi. Jadi kita memposisikan lafaz Allah yang kita ingat dengan hati itu di lambung kiri kita. Seakan-akan masuk dia lafaz Allah itu ke lambung kiri kita. Terukirlah dia dalam ukiran yang sangat bagus di lambung kiri kita. Itu zikir zat. Nah, selanjutnya zikir tauhid. Zikir tauhid itu kita menggunakan lisan. Yang zikirnya itu la ilaha illallah. Dan zikir tauhid ini juga mempunyai tempat-tempat tertentu. La di bagian pusat, terus naik ke ubun-ubun, la. Habis itu ilaha di bahu bagian kanan, illa di dada, Allah di lambung kiri lagi. Kita sentakkan sekuat mungkin di lambung kiri ketika mengucapkan Allah. Kenapa dari tadi Allah di lambung kiri, bukan Allah sihnya, lafaz Allah itu disentakkan di lambung kiri? Karena kalau menurut ilmu suluk ini, di lambung kiri ini terdapat banyak sekali kotoran. Dan ketika banyak sekali kotoran, maka banyak sekali syaitan. Maka dengan cara itulah kita menghilangkan syaitan tersebut. Karena kalau banyak syaitan di tubuh kita, maka kita tidak akan bisa mengontrol nafsu. Nah, selanjutnya ada zikir lataif. Zikir lataif ini sama juga dia dengan zikir zat.
Zikir zat yaitu cuma mengingat lafaz Allah, hanya mengingat tanpa mengucapkan, hanya dengan hati lafaz Allah, Allah, Allah. Namun dia punya 7 titik. Kita memasukkan pada 7 titik yang ada di tubuh kita. Nah, 7 titik itu kalau menurut ilmu suluk itu kita di 7 titik yang ada di tubuh manusia itu terdapat banyak sekali syaitan. Nah, yang pertama kita memasukkan zikir itu ke lambung kiri kita, selanjutnya lambung kanan, habis itu di atas susu kanan, susu kiri, dan di dada, dan selanjutnya di ubun-ubun, dan yang terakhir ke seluruh badan. Nah, ke semua titik itu punya takaran-takaran tertentu, dan yang paling banyak tetap di lambung kiri. Nah, selanjutnya murakabah. Murakabah adalah kita hanya diam tanpa berkata apapun, kita hanya konsentrasi mengingat Allah, mengingat bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada tali nadi kita. Ketika murakabah itu, kita hanya berdiam diri di tempat yang sepi, diam, fokus, berkonsentrasi mengingat Allah bahwa Allah sedang melihat kita. Nah, di situ kita harus merasa sangat malu karena Allah sedang melihat kita, sedangkan kita ini adalah hamba yang sangat berlumuran dosa. Dan selanjutnya itu rabitah mursyid. Apa sih mursyid? Mursyid itu guru kita, guru yang memberi tarikat kepada kita. Nah, rabitah mursyid itu kita membayangkan hadirnya mursyid di depan kita, hadirnya guru di depan kita. Nah, kita membayangkan bahwa kita ada di tubuh mursyid. Kita sedang berzikir bersama mursyid. Karena ketika kita berzikir sendiri, belum tentu Allah menerimanya. Karena siapalah kita hanya hamba yang berlumuran dosa. Sedangkan mursyid kita adalah ulama yang telah mendapat terkah-terkah dari ulama-ulama yang lebih besar lagi yang berakhirnya kepada Rasulullah dan Allah. Selanjutnya mindfulness. Mindfulness adalah rasa kesadaran yang berfokus pada pengalaman saat ini tanpa menghakimi atau memberikan penilaian. Rasa kesadaran membuat seseorang menjadi penuh perhatian dan sadar pada apa yang terjadi di masa sekarang. Nah, mindfulness ini berasal dari kata mindful, yaitu fokus. Untuk bisa fokus, maka kita juga harus ada beberapa cara, yaitu kita harus memperhatikan untuk fokus. Ketika kita sudah fokus, maka kita akan mendapatkan rasa mindfulness, yaitu hadir dalam kesadaran penuh di masa sekarang, bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi masa yang sedang kita lakukan, apapun yang kita lakukan di masa sekarang. Selanjutnya ada komponen-komponen mindfulness. Berdasarkan uraian tersebut terdapat 4 komponen mindfulness, 4 komponen yang menggambarkan seseorang untuk menjadi mindful atau fokus. Yang pertama, observasi. Dalam konsep mindfulness, seseorang diharapkan untuk mempunyai kemampuan observatif, menyadari berbagai stimulus dan fenomena yang ada dalam diri, misalnya sensasi tubuh, kognisi, dan emosi, maupun fenomena yang berada di luar diri, misalnya suara dan bau-bauan. Selanjutnya, deskripsi. Dalam hal ini, subjek didorong untuk melakukan proses pendeskripsian, melabel suatu fenomena yang terjadi, namun tidak memberikan penilaian dan analisis konseptual. Selanjutnya, bertindak dengan penuh kesadaran. Dengan bertindak dengan penuh kesadaran, seseorang diharapkan untuk melibatkan kesadarannya penuhnya di saat kegiatan atau fokus pada suatu hal yang di suatu waktu. Selanjutnya, penerimaan tanpa memberikan suatu penilaian. Kemampuan ini berhubung dengan kemampuan deskripsi. Oleh karena itu, ketika subjek dapat berhasil mendeskripsikan stimulus yang dirasakan subjek, diharapkan untuk mampu menerima tanpa memberikan suatu penilaian. Selanjutnya, karakteristik orang yang mindfulness. Yang pertama, mampu melihat suatu objek berdasarkan berbagai perspektif,
sadar mengenai pikiran dan perasaan yang sedang terjadi, mengobservasi pikiran yang datang, dan pergi tanpa menghakimi diri sendiri. Selanjutnya, metode penelitian yang akan saya lakukan itu metode kuantitatif, identifikasi variabel, bebasnya mindfulness, variabel terikatnya kekhusyukan zikir, definisi operasional, kekhusyukan zikir, dan mindfulness. Subjek penelitian yang akan saya lakukan 73 jamaah suluk, cara pengambilan data skala Likert, desain penelitian, metode kuantitatif korelasional. Hanya sekian yang dapat saya paparkan. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, thank you for the presentation. Next, I will invite last, I will check again I will call again Angri Ayuni, Ainun Mardia, and Devi Rahadani. Are you guys here? Okay, so they are absent today. Okay, without waiting any longer, I will invite the last presenter for today, Farha, with her presentation entitled Problem Solving and Decision Making Strategies of Double Major Student in English Department. You have 10 minutes, you may start now. All right, thank you so much for the moderator. Can you guys hear my voice? Yes, clearly. Okay, all right. So my research is about problem solving and decision-making strategies of double major students in English Department of UIN Araneri Banda Aceh. Please next. I think just next. Okay. So the research background, so I would like to tell you actually my research ini adalah skripsi saya di pendidikan bahasa Inggris. That's for all my research is written in English, but I will try to explain with bahasa and also English. And the background of the research first, kenapa saya memutuskan melakukan penelitian ini adalah karena beberapa fakta bahwasanya nowadays jurusan ataupun divisi ataupun major di kampus itu sangat bervariasi. Jadi sangat banyak major di kampus itu dan itu sangat detail dan sangat banyak pilihan sehingga banyak mahasiswa yang bingung memilih jurusan apa dan bahkan ada yang ingin memilih satu lebih jurusan alias double major seperti itu. Nah, fenomena ini juga kita dapat melihatnya di Aceh tersendiri, yaitu di UIN Araneri Banda Aceh, di mana di jurusan pendidikan bahasa Inggris itu in every batch di setiap angkatan itu terdapat lebih dari 5 orang mahasiswa yang mengambil double major. Jadi maksudnya mereka itu mengambil lebih dari satu jurusan alias mengambil fokus 2 bidang studi pada satu tahun yang sama ataupun tahun yang berbeda. Nah, oleh sebab itu dengan adanya 2 major yang mereka fokuskan, maka tentunya akan banyak sekali tantangan yang mereka hadapi during the process of their study. Jadi sangat banyak masalah yang akan mereka hadapi seperti itu. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk mencari tahu apa-apa saja sih masalah yang mereka temukan dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut dan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, next. Nah, ini ada sedikit kayak, kenapa sih alasan orang memilih double major? Kayak, why did you declare a double major? So, she said that I will need one career to pay for my food and shelters, and another career to pay my students loan. Jadi kayak, banyak ya orang yang berpendapat kalau kita memilih 2 jurusan pas di kampus, kita bakal punya peluang karir yang lebih luas seperti itu. Jadi ada, kalau saya juga seorang double major, itulah alasan kenapa saya melakukan research ini juga salah satunya. Jadi saya berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan jurusan psikologi UIN. Jadi kedepannya mungkin saya kalau tidak menjadi psikolog, saya bisa menjadi penerjemah bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi banyak peluang karir ke depan. Itu salah satu alasannya. Oke, next. Nah, jadi dalam penelitian ini ada 3 hal yang tadi saya ingin ungkapkan ataupun saya ingin examine. Jadi ada 3. Yang pertama adalah what's all the problem that the double major students face during their study, and the second one is that what the strategy or double major students use to solve their problem, and the third one is that what are the strategy the double major student use in decision making. Alright, next. Nah, literature review ini sama juga dengan
landasan teori. Jadi landasan teori itu yang pertama itu ada double major. Apa sih pengertian double major? One major that differs at least to some extent from a second major in terms of the natures and use of knowledge. Jadi double major itu bermakna bahwasanya ketika seseorang memilih jurusan yang berbeda dengan jurusan yang pertama dia pilih. Jadi beberapa partisipan yang saya pilih itu contohnya mereka semuanya tuh adalah mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris, tetapi mereka punya second major, ada yang di hukum, ada yang di akuntansi, ada yang di arsitektur, ada yang di perawat. Jadi ada satu major lagi yang memang dari secara bidang studinya itu sangat jauh berbeda dengan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian problem solving itu tersendiri adalah cara seseorang itu deal with the problem that they face. Jadi dalam konteks ini adalah bagaimana cara si mahasiswa double major ini tuh menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi selama pendidikannya. Sementara decision making itu sendiri adalah proses di mana double major student ini memilih satu pilihan yang paling tepat di antara banyak option yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya. Right, next. Di sini ada beberapa research sebelumnya yang sudah melakukan tentang problem solving and decision making. Tetapi bedanya adalah mereka tidak melakukan research ini terhadap double major, tapi lebih ke masyarakat umum ataupun karyawan perusahaan. Nah, ada beberapa landasan teorinya seperti beberapa problem yang sering ini adalah problem yang sering dihadapi oleh mahasiswa, tetapi bukan mahasiswa double major. Jadi contohnya itu adalah tidak cukup waktu dalam belajar, kemudian kekurangan dalam skill, karena seorang mahasiswa itu bukan cuma skill time management, tapi juga mungkin harus punya skill dalam teknologi dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan dari sistem kampus, dan ada juga kekurangan informasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Namun ada juga yaitu kekurangan minat dalam subjek ataupun mata kuliahnya. So next. Jadi di sini ini ada literatur review tentang rangkaian strategi yang digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dari pertama itu ada identifying the problem, kemudian defining the problem, forming the strategy, organizing information, allocating resources, monitoring the progress and evaluating the result. Jadi ada 7 step di mana seorang mahasiswa itu biasa melakukannya itu untuk menyelesaikan masalah. Dan ini ditemukan oleh Cherry 2020 dalam sebuah penelitiannya juga tentang problem solving pada university student seperti itu. Next. Nah, ini adalah proses decision making yang di dalam sebuah research yang dilakukan oleh Felicescu 2011. Jadi ada beberapa proses di mana seorang mahasiswa itu biasanya itu membuat keputusan ataupun making the decisions. So the first one is identifying the object, and the second one gather or summarize information, and then elaborate several possible choice, reflect on the possible outcome, make a brief list of pros and cons, and learn from the previous experience, and it is preferable. Jadi ada juga 7 cara mahasiswa itu menyelesaikan masalah, membuat keputusan dalam masalah-masalahnya, dan ini disampaikan oleh penelitian pada tahun 2011, karena saya belum menemukan penelitian terbaru tentang mahasiswa, dan ini yang paling banyak digunakan sebagai sumbernya, seperti itu. So next. Nah, metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini, my research method is a qualitative research with in-depth interview to the purposive sampling. Jadi saya menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yang saya maksudkan di sini adalah, purposive sampling yang saya maksudkan di sini adalah saya memilih partisipan itu yang berbeda double majornya. Misalnya seperti ini, semuanya kan berkuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, tetapi mereka mengambil jurusan yang keduanya itu berbeda. Jadi ada yang satu seperti saya sampaikan tadi, satu ekonomi, satu law, satu keperawatan ataupun nurse gitu. Jadi kenapa saya memilih yang berbeda purposive samplingnya, biar ada barrier ataupun tantangan-tantangan yang berbeda dari setiap jurusan yang berbeda seperti itu. Dan lokasi research-nya itu ada di UIN Araniri, Banda Aceh. Karena ini lagi pandemi, saya melakukannya itu dengan interview by phone. Dan research partisipannya itu adalah 6 orang mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris yang taking double major. Seperti itu. So next.
Oke, jadi ini finding dari research saya. Jadi ada beberapa problem yang commonly faced by the double major student in English department. Jadi yang pertama itu ada conflicting schedule. Nah, ini adalah masalah yang sangat umum dihadapi oleh mahasiswa double major, yaitu jadwal atau schedule for their class is conflicting, alias berbentrokan kalau bahasa Indonesianya gitu. Jadi ada beberapa alasan kenapa jadwal itu bisa bentrok gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalnya UIN, sama-sama UIN itu kita bisa pilih jadwalnya, dan seperti saya bisa mengatur biar tidak bentrok. Tapi ketika UIN dan Unsia itu mereka they give like a package schedule, so we cannot like manage our schedule. So we just need to follow the regulation and their schedule. But in UIN Arandiri, we can choose our schedule. So, the detailed reason why it can be conflicting schedule is that because some lecture, beberapa dosen itu suka merubah jadwal ketika mereka membuat ujian. Jadi seharusnya misalnya masuknya hari Senin. Jadi mereka, saya nggak bisa nih hari Senin, kita ujiannya Selasa saja gitu. Ketika itu terjadi, maka schedule-nya bakal bentrok alias conflicting. Kemudian ada lagi alasannya adalah karena limited class. Jadi ada beberapa kelas tersedia, misalnya mata kuliah psikologi pendidikan. Cuma tersedia 3 kelas, dan itu tidak sesuai dengan waktu yang double major punya, sehingga bisa berbentrokan seperti itu. Kemudian ada juga karena perubahan durasi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu the class is they make the class shorter in duration, so it's be conflicting. So the second one is that lack of support. Jadi tidak semua dosen, tidak semua academic staff itu welcome dengan mahasiswa double major. Ada yang mereka tidak mau membantu double major itu dalam proses administrasi seperti itu. Yang ketiga ada unawareness of the university guideline. Jadi double major ini sering kebingungan ataupun tertukar antara peraturan di jurusan satu dengan jurusan yang lainnya, sehingga mereka kadang-kadang agak susah mengikuti perkembangan peraturan di sebuah jurusan seperti itu. Kemudian ini yang pastinya ada workload assignment. Workload assignment adalah tugas yang sangat banyak yang harus dikerjakan oleh mahasiswa double major. Yang keenam ada no interest in the subject. Kenapa ada no interest in subject? Banyak mahasiswa double major itu mereka memilih untuk dua jurusan bukan karena mereka sangat minat di kedua jurusan, tetapi karena one is for me and another one is for my parents. Jadi ada beberapa dari partisipan mereka memilih doubling their major karena orang tuanya ingin mereka menjadi guru, tapi dia ingin menjadi perawat. Jadi sehingga mereka tidak tertarik dalam belajar di subjeknya seperti itu. Alright, next. Nah, ini finding untuk research question kedua. Jadi ada beberapa tahapan double major itu menyelesaikan masalah. Ini sedikit berbeda dengan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, gitu. Karena tidak ada tahap terakhir di sini. Tapi yang pertama mereka tetap menentukan dulu nih masalah apa. Kemudian baru analyzing itu misalnya memilah-milah masalahnya datang dari dosen, ataupun masalahnya datang dari mahasiswa, ataupun masalahnya datang dari akademik. Kemudian baru menentukan strategi, kemudian baru organizing information, allocating resource, monitoring progress, dan evaluating the research. Jadi tahap terakhir itu adalah evaluating the research, di mana mereka melihat apakah strategi yang mereka gunakan itu bisa digunakan lagi atau tidak in the next. So, next. Nah, ini finding untuk research question yang ketiga. Jadi ada beberapa strategi yang double major gunakan dalam menyelesaikan masalahnya, dalam membuat keputusan. Yang pertama itu mereka menentukan priority. So ada satu kasus di mana seorang mahasiswa harus melakukan KKN di semester ini, tetapi dia mendapatkan beasiswa di jurusan lainnya, sehingga dia bimbang. Apakah dia harus memilih doing their project in the rural area, or they need to join the class in another major, gitu ya. Kemudian mereka, karena dia menentukan prioritinya, karena dia harus menyelesaikan kuliah di mana dia mendapatkan beasiswa, maka dia memutuskan untuk tidak mengambil KKN di semester tersebut, dan dia menunda KKN-nya sehingga dia melanjutkan studi di satu major gitu. Jadi mereka menentukan prioritasnya apa seperti itu. Kemudian yang kedua, ada caranya itu asking help for opinions from other. Anak-anak double major ini sering meminta opini dari keluarga, dari teman-teman double majornya, dan juga dari academic staff ataupun supervisor dalam mereka menyelesaikan masalah, karena mereka ingin, karena ada juga sangat banyak senior di English Department yang double major, sehingga mereka bertanya tentang pengalaman senior double major sebelumnya, cara mereka menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga adalah predicting the possible outcome of each choice.
Jadi mereka juga mencoba memprediksikan kalau misalnya saya mengambil keputusan yang ini, apa yang akan saya alami di 2 semester ke depan. Kalau saya mengambil keputusan yang ini, apa yang akan saya alami di semester ke depan. Jadi mereka semacam memprediksikan apa yang akan mereka alami di ke depan di kemudian semester, sehingga itu membantu mereka untuk memilih keputusan yang paling tepat seperti itu. Dan yang terakhir adalah considering the important points and making present of a valuable choice. Nah, jadi karena sangat banyak pilihan dalam menyelesaikan masalah itu, mereka sering mengconsider the important point. Jadi the important point salah satunya seperti yang seorang seperti saya sampaikan, dia membuat keputusan di mana keputusan itu tidak baik untuk akademiknya, di mana dia memilih untuk drop mata kuliah sekitaran beberapa mata kuliah. Tetapi dia consider, another thing that she consider is that her health. Jadi karena dia sering sakit, sehingga akhirnya dia memutuskan tidak masalah jika dia harus telat selesai kuliah, asalkan dia tetap sehat dalam selama menjalankan studi tersebut. Jadi ada hal-hal penting yang mereka juga considering selain hanya mementingkan kegiatan akademik. Jadi itulah beberapa cara gimana anak double major itu memutuskan untuk memilih satu keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. So, I think next. So that's it from me. Thank you so much for the opportunity. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I pass to the moderator. Okay, thank you for the presentation. Okay, for now, I would like to check for the last time, presenter for group Angri Ayuni, Ainun Mardia, and Devi Rahadan. Last chance. So, are you guys here? Okay, I believe not. All right. Now we will open this session with question and answers. The participants and presenter can ask questions to any presenter that you would like to ask. Okay. Okay. Anyone would like to give some question to the presenters? You may turn on your mic and your camera and directly ask. Okay, one question only. Okay, anyone can ask. So anyone from the participants, you can ask questions. Or you may type your question in the chat box. Okay, if not, I will question. Okay, I would like to ask to Farha. Just now, she's presenting about the double major student. Okay, and I noticed that one of the problems or the problems that faced by the major student are actually, one of it is uninterested with certain topics. Okay, so in the first place, why take double major if you are not interested in one of those major topics? Okay, so that is my question. Thank you. All right, thank you so much for the question. So actually, there are some reason why the student decided to double their major. Yeah, so some of the reasons the participants said that there
one participant that he said the reason that why he doubled the major is not because he is interested in two major, but because there's some difference, like his parents want him to be a teacher, like, but he wants to be an architect. So because people like say patuhlah pada orang tua, so that's why he decided to double the major, and his parents support him in that decision. So that's why ketika mereka sudah study in the two major, there will no interest in the subject, but they need to end the study or they need to finish the study because they have started, and their parents want them to be let's say like want him to be a teacher, or the parent want him to be a nurse or something, but he don't want to be that occupation in the future, but he need to study in the major because it's his parent wish. So that's why akhirnya ada timbul masalah mereka tidak suka dengan subjek yang mereka pilih seperti itu. So I hope that answer your question. Thank you. All right, thank you for the answer. Okay, next this is a warm reminder for all presenters to fill in the absent link within these 2 days of conference in order to receive your certificates. Okay, the operator will insert the absent link. Okay, and don't forget to tag. Okay, tabel operator boleh Oke, maaf sebelumnya, link absen akan dibagikan di room Zoom umum setelah pembagian best speaker. Oke. Okay, remember the link will be on the main room, Zoom room. Okay, and don't forget to tag us at site conference with your conclusion or deduction in your Instagram story, and don't forget to hashtag student conference 2 Roman webinar hashtag PSIRS2 Roman and win your chance to receive the Best of the Day award. Okay, with that, we have come to an end for our session today. I would definitely like to express our gratitude to the presenters and participants for being a part of us today. Okay, we will end our conference presentation today with sorry MC, sorry for interrupt. Kita akan mengambil gambar. Take a picture. Oh, documentation again. Okay. Oh yes. All right. Okay, you may turn on your camera. Semuanya boleh hidupkan kamera untuk dokumentasi. Oke, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2. Gila. Okay, sudah. All right. Okay, with that, we will end our conference presentation today with Surat Al-As and Tasbih Kifarah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. I, on behalf of our committee and myself, would also apologize for any of our shortcomings throughout the course of this event. Thank you. Okay, you guys can proceed to the main Zoom room. Okay, and that's all for today. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah bisa meninggalkan room Zoom ini, panel 5.